Langkah yang pertama yang akan kita lakukan adalah ngalatin teman-teman ya. Boleh dilihat ini potongan yang baru ya. Kita simak dulu yang ini. Ini sudah saya alatin nih, satu ukuran. Nah, ini bagian plaketnya. Nanti saya akan praktekkan cara ngalatinnya. Lalu di sini ada skoder, sudah saya gosok ya. Ini juga sama ada. Lalu tutup kantong dan lain-lainnya sudah saya gosok. Saya akan praktekkan ke teman-teman cara ngegosoknya atau ngalatinnya. Yang pertama yang akan kita praktekkan yaitu bagian plaket atau bagian di posisi lubang kancing. Posisi lubang kancing akan jadinya seperti ini. Caranya seperti ini teman-teman, karena ini bahannya itu atau kain yang kita pakai luar dan dalamnya itu sama, bisa dibilang sama atau tidak bisa dibilang sama lah ya. Jadi nggak masalah. Jadi ketika bentuk plaketnya kita langsung lipat ke luar. Jadi ini kan bagian luar kain nih. Jadi kita langsung lipat begini juga nggak apa-apa. Model PDH itu ya. Caranya untuk kali ini saya akan mencoba membuat plaket dengan staflek tipis. Ini kita luruskan dulu ya. Luruskan sesuai dengan garis yang sudah kita buat pada pola. Lalu kita buat potong staflek sini, memanjang motongnya ya, memanjang dengan ukuran 3 cm. Kita tempelkan di bagian bawah, pada bagian bawah itu dipaskan dengan jarak lipatan atau garis lipatan ini ya. Ini garis lipatan bawah. Lalu kita sejajarkan dengan garis. Kenapa harus disejajarkan dengan lipatan bawah? Karena ketika nanti kita buat ngelimnya, ngelim bawah itu tidak terlalu tebal di bagian sini, jadi dipaskan dengan batas lipatan. Kalau mau diluruskan juga nggak apa-apa ya. Terus kita gosok pelan-pelan teman-teman, gosok pelan-pelan ya. Pertama seperti ini, jangan sampai kebalik nanti ya stafleknya. Ini staflek tipis. Kalau teman-teman suka nanya pakai kain mori atau gula itu bisa nggak? Ya bisa saja, buat jas juga bisa, buat plaket juga bisa, cuman kadang-kadang saya kurang suka dengan lem yang digunakan oleh kain mori itu. Jadi lemnya itu suka ngeflek di kain, apalagi kain yang warnanya terang ya, suka ngeflek. Jadi saya kurang suka untuk penggunaan kain mori. Tapi ya itu pilihan saja, pilihan saya saja ya. Ini staflek tipis, agak lebih tebal sedikit dari kain mori ya, lebih tebal sedikit. Lalu balik lagi ke bagian bawah teman-teman, usahakan panasnya cukup ya. Nah, kalau menggosok seperti ini, usahakan gosokan atau setrikaan tidak boleh terlalu keluar, khawatirnya dia mengkilat kainnya ya. Karena di bagian sini adalah bagian luar kain ya. Nah, ini sambil kita tekan, jalan mundur lagi sampai betul-betul paten. Sampai betul-betul paten. Oke. Setelah dirasa paten teman-teman ya, ini boleh langsung dilipat begini. Dalam kondisi masih hangat atau masih panas ya, langsung digosok dengan kayu saja. Ditekan dengan kayu saja, tidak pun tidak masalah ya. Tidak pun tidak masalah. Nanti langsung ininya kita lipat. Nah, seperti ini baru kita stick. Kita akan praktekkan cara jahitnya. Cara jahitnya begini. Ayo langsung kita ke mesin jahit. Teman-teman, di depan kita sudah ada potongan badan depan. Ini adalah bagian dalam sebelah kiri dan ini adalah bagian dalam sebelah kanan. Kita ambil dulu yang bagian sebelah kanan ya. Ini yang sebelah kanan, ini adalah bagian luarnya dan di sini bagian dalamnya. Kita akan jahit, teman-teman, kita akan jahit klim biasa saja di bagian plaketnya atau di posisi tempat kancing ya. Di sini sudah ada garis penandanya bahwa lipatan untuk kemeja itu di bagian sini, lurus ke bawah, nanti jadinya seperti ini. Nah, kita lipat dua begini.
lalu kita jahit. Kalau saya tidak menjahit di tepian, agak masuk satu sepatu di sini, atau bebas lah, silahkan teman-teman mau pakainya yang seperti apa ya. Oke, seperti ini ya. Lalu kita lipat pelan-pelan. Ini bahannya cukup licin ya, bahannya cukup licin. Kalau teman-teman merasa kesulitan, jahit dulu sekali gini nggak apa-apa, silahkan. Mau langsung juga nggak apa-apa. Kita jahit di sini ya. Jaraknya supaya sama. Ketika sudah melipat seperti ini, kita bentuk-bentuk seperti ini ya. Tangan kita yang tangan kiri kita pegang di bagian ujung sini, sambil dibantu ditarik sedikit. Oke, lanjut. Jadi tangan kiri ini hanya mengimbangi saja, dan ketika posisi berhenti, mesin berhenti ya, usahakan jarum tertancap. Jangan sampai jarum berada di posisi luar. Nah, ketika menjahit seperti ini, karena saya menggunakan jarak satu sepatu dari samping ini ya, maka yang saya perhatikan itu di bagian sini. Kalau memperhatikan di bagian sini, sudah dari saat kita melipat ini ya. Melipat seperti ini, kita masukkan tanda, lalu begini. Kita pegang, udah. Yang ini udah aman, kita perhatikan di sini jaraknya. Ini untuk badan sebelah kanan ya. Ini hasilnya. Oke ya. Lalu ke badan sebelah kiri yang kita tempelkan tadi, ada stafleknya begini ya. Pertama yang kita jahit di sisi bagian sini dulu ya, teman-teman ya. Bagian sini dulu. Di setikan yang pertama dulu, setikan kecil. Gini. Ratakan, pentokkan ke staflek. Mungkin ada stafleknya nih, kita pentokkan ke situ. Oke. Kalau mau digosok dulu, silahkan digosok dulu, nggak apa-apa. Kalau untuk plaket, saya lebih banyak ukurannya itu 3 cm lebih sedikit, atau di malnya tetap 3 cm. Dia hasilnya nanti 3 cm lebih sedikit, atau 3 cm seperempat lah ya. Kalau 3 cm setengah untuk ukuran-ukuran tertentu terlalu besar, 3 cm itu jauh lebih aman menurut saya. Dan hasilnya mungkin kalau menurut saya itu lebih manis ya, tampilannya itu lebih manis. Lalu jahit yang kedua itu kita mulai dari bawah lagi. Kalau teman-teman sudah mahir, tinggal muter saja dari atas ke bawah gitu. Tapi kalau misalkan belum, kita mulai dari bawah lagi dengan menyesuaikan posisi ini. Tepi sepatu pada tepi jahitan yang pertama ya. Ini di sini nih. Ini kan jahitan pertama nih. Jadi tepi sepatu sini. Buat patokannya kita perhatikan sebelah sini ya. Pelan-pelan saja, kalau misalkan belum bisa cepet-cepet ya. Yang penting jahitannya rapi. Oke. Yang selanjutnya di sisi bagian dalam boleh langsung dilipat begini ya, atau satu-satu jahit besar dulu juga boleh. Saya langsung dilipat saja, langsung dilipat karena ini kan menggunakan staflek ya, jadi mudah. Kalau menggunakan visilin boleh kita mal dulu. Nah ini ya, sama kita jahit di posisi tepiannya dulu. Nah, sambil dibereskan begini ya, teman-teman, sambil dirapikan.
Kita bereskan kembali, kita masukkan lipatannya. Mau digosok dulu silahkan kalau mau digosok dulu ya. Lalu jahit di sisi yang sebelahnya atau stikan yang kedua. Seperti ini teman-teman. Setelah itu kita persiapkan, nah ini bagian dalamnya ya, rapih ya. Oke. Kalau digosok dulu lebih rapi bentuknya. Lalu kita persiapkan untuk kantong teman-teman.